Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, para siswa sekalian. Pada hari ini kita akan melanjutkan bahasan materi kita, yaitu tentang masalah pokok ekonomi dan sistem ekonomi. Masalah pokok ekonomi itu dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi klasik menurut Adam Smith itu terdiri dari yang pertama adalah produksi. Produksi itu apa? Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah kegunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Jadi yang perlu diingat-ingat ada dua kegiatan, yaitu menghasilkan. Menghasilkan itu dari tidak ada menjadi ada. Sedangkan menambah kegunaan itu sudah ada tapi keberadaannya kurang bermanfaat karena mengalami masalah. Misalkan celana seletingnya rusak, maka tidak akan berguna. Maka setelah dibawa ke penjahit, maka celana itu dapat digunakan atau difungsikan kembali. Itu pun juga termasuk dalam kegiatan produksi. Jadi sekali lagi, produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah kegunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Ada dua pokok faktor produksi. Yang pertama adalah faktor produksi asli. Yang kedua, faktor produksi turunan. Yang termasuk dalam kelompok faktor produksi asli itu adalah alam atau tanah dan tenaga kerja. Itu yang termasuk dalam kelompok produksi asli. Sedangkan kelompok faktor produksi yang turunan itu adalah modal dan keahlian atau skill. Kemudian yang kedua, masalah kedua adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan menggunakan itu kalau barangnya bersifat tidak bisa dimakan. Contoh, tas, sepatu, pakaian, itu semua dipakai, bukan dihabiskan. Sedangkan kalau berupa makanan, itu bisa dikatakan kegiatan menghabiskan. Contoh, roti, pisang goreng, TOT, dan sebagainya itu dihabiskan. Jadi konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Banyak faktor konsumsi, diantaranya adalah yang pertama, yang mempengaruhi tingkat konsumsi seorang adalah tingkat pendidikan atau pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Yang kedua, kondisi tempat tinggal. Kalau tinggalnya di pesisir, maka perlunya adalah perahu atau alat untuk menangkap ikan. Sedangkan kalau kondisinya ada di daerah pertanian, maka perlunya cangkul dan sejenisnya yang berhubungan dengan alat pertanian. Kemudian jenis pekerjaan itu juga mempengaruhi dalam konsumsi. Dan masih banyak lagi faktor, silahkan nanti dicari dalam buku-buku literatur yang lain atau buku perpustakaan yang kalian pinjam, atau silahkan juga browsing di internet juga banyak sekali. Silahkan nanti dilengkapi faktor-faktor yang lain. Kemudian yang ketiga, masalah pokok ekonomi klasik menurut Adam Smith yang ketiga adalah distribusi. Distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari
produsen ke konsumen atau dari rumah tangga produksi ke rumah tangga konsumsi. Nah, dalam penyaluran ini tentunya melibatkan banyak pihak yang disebut dengan perantara distribusi. Ada agen, ada maklar, ada grosir, ada pedagang eceran, ada komisioner, dan lain sebagainya. Silahkan juga nanti dicari pengertian masing-masing. Agen itu apa, grosir itu apa, maklar itu apa, komisioner itu apa, kemudian pedagang kecil itu apa. Silahkan dicari dalam sumber belajar yang lain. Nah, silahkan sambil belajar, nanti bisa ditulis dalam buku catatan. Tidak perlu. Selanjutnya, masalah ekonomi yang kedua itu adalah masalah ekonomi modern. Nah, masalah ekonomi modern ini menurut para ahli itu disederhanakan menjadi 3 hal juga. Yang pertama adalah what. What itu artinya barang apa yang akan diproduksi. Berhubungan dengan apa? Masalah ekonomi yang pertama ini adalah terkait dengan kalau memulai usaha, itu barang apa yang akan diproduksi. Kalau suatu negara, itu adalah tentunya memilih barang-barang yang akan digunakan atau diperlukan oleh masyarakat secara umum. Masyarakat itu perlu apa? Nah, itulah nanti yang akan diproduksi. Nah, untuk menjawab apa, ini perlu analisis dari apa yang akan diproduksi, yang dijadikan sebagai masalah dalam hal barang apa yang akan diproduksi. Yang kedua, itu adalah how. How itu artinya adalah bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Kalau dalam lingkup negara, maka akan menggunakan teknologi. Kalau di negara maju, menggunakan teknologi yang padat modal. Karena memang negara-negara maju itu yang dibutuhkan hanya modal. Tetapi, kalau di negara-negara berkembang, maka akan menjurus pada teknologi yang masih banyak melibatkan sumber daya manusia, sehingga bisa menyerap tenaga kerja yang memang pada dasarnya di negara maju itu masih cukup lumayan tenaga kerja yang perlu diberdayakan untuk juga mengurangi pengangguran. Jadi bagaimana cara memproduksi itu berhubungan dengan teknologi-teknologi yang digunakan, baik teknologi yang padat modal maupun juga teknologi yang menggunakan banyak tenaga manusia. Kemudian yang ketiga, masalah yang ketiga adalah for whom. For whom itu untuk siapa barang itu diproduksi. Nah, tentunya juga negara sudah menganalisis barang-barang apa tadi yang diproduksi itu untuk keperluan dari pengguna produk tersebut. Itu adalah masalah-masalah pokok yang ada di dalam ekonomi modern. Selanjutnya akan kita bahas tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang kita kenal ada 4 macam. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional itu adalah sistem ekonomi yang masih kental dengan tradisi, dengan kegotong royongan, dengan adat istiadat, dengan penuh rasa toleransi, gotong royongan. Itu mewarnai dari sistem ekonomi tradisional. Banyak hal yang harus diketahui oleh para siswa sekalian untuk sistem ekonomi tradisional.
Itu ciri-ciri khasnya, nanti silahkan dicari. Di antaranya yang pertama adalah tanah masih sebagai tumpuan dan harapan bagi masyarakat setempat. Kemudian belum adanya pembagian kerja karena memang masih bersifat tradisi, belum punya kemampuan atau pengetahuan yang cukup memadai kalau diadakan pembagian dalam skill. Ada juga pertukaran dilakukan secara barter. Pelaksanaan perdagangan itu hanya dilakukan secara barter. Kemudian ciri-ciri yang lain silahkan nanti dicari, dilengkapi dalam sumber-sumber buku atau literatur yang lain. Yang kedua adalah sistem ekonomi pasar. Yang perlu kalian ketahui juga, dalam sistem ekonomi pasar itu adalah sistem ekonomi di mana terjadi dua kekuatan yang saling berpengaruh di dalam sistem ekonomi pasar itu, yaitu kekuatan demand dan supply, kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran yang masing-masing akan berinteraksi menentukan harga pasar. Di mana dalam sistem ekonomi pasar ini banyak ciri-ciri yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah segala produksi, segala sumber sarana dan prasarana sumber produksi itu semua diserahkan oleh swasta. Tidak ada campur tangan pemerintah sama sekali. Itu ciri khas dari sistem ekonomi pasar, berjalan sesuai dengan mekanisme pasar, mekanisme beradu kekuatan antara permintaan dan penawaran. Yang kedua, di dalam sistem ekonomi pasar itu adalah profit oriented. Yang menjadi tujuan utama adalah untung atau laba. Yang ketiga, sebagai ciri sistem ekonomi pasar, masing-masing individu itu mempunyai kebebasan untuk berkreasi, berinovasi dalam kegiatan ekonomi. Yang menjadi ciri berikutnya adalah bahwasanya terjadi persaingan modal. Di sana terjadi persaingan antara modal yang banyak modalnya dengan yang kurang modalnya, dan juga yang masih terlalu jauh dari modal yang dipunyai, sehingga pada akhirnya nanti akan terjadi hukum rimba. Hukum rimba, siapa yang kuat dialah yang menang. Itu salah satu efek atau keburukan dalam sistem ekonomi pasar. Itu sedikit kita singgung sistem ekonomi pasar. Kemudian yang ketiga adalah sistem ekonomi komando. Dalam sistem ekonomi komando adalah pemerintah memegang peran yang sangat penting. Segala sesuatu urusan perekonomian semua ditangani oleh pemerintah, diatur oleh pemerintah. Kegiatan sumber sarana dan prasarana semua diatur dan dibijaksanai oleh pemerintah. Sehingga di sini kreativitas, kemudian inovasi dari masyarakat ini sangat terbatas, bahkan tidak mendapatkan peluang untuk mengembangkan dirinya dalam kegiatan perekonomian. Banyak ciri dalam sistem ekonomi komando, silakan nanti dicari dalam literatur atau buku-buku yang lain. Yang penting di sini ciri khasnya yang utama adalah adanya campur tangan dari pemerintah. Yang keempat adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini adalah perpaduan antara sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi liberal, atau juga disebut dengan sistem ekonomi bebas, dengan sistem ekonomi komando, atau bisa disebut juga sistem ekonomi terpimpin, bisa juga disebut sebagai sistem ekonomi terpusat. Ini jadi kalau sudah berpadu antara ekonomi pasar dan ekonomi komando, itu menjadi ekonomi campuran. Artinya apa? Diberikan kebebasan, masyarakat diberikan kebebasan, tapi juga diawasi oleh
pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam mengatur kegiatan ekonomi. Jadi ini adalah yang ideal yang berlangsung, atau sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia sekarang adalah menerapkan sistem ekonomi campuran, yang tentunya juga disesuaikan dengan dasar negara kita, juga konstitusi kita, yang menjadikan pedoman adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang nanti akan berkembang menjadi demokrasi ekonomi. Itu idealnya dari ekonomi yang menganut atau yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mana kalau dalam sistem ekonomi itu semua diatur dalam pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, di mana pada pasal 1 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Yang ayat 2 menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak maka dikuasai oleh negara. Yang pasal 33 ayat ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, itu mudah-mudahan apa yang kita bahas pada saat ini dapat bermanfaat buat kita semua, dan silahkan nanti dilengkapi, ditulis dalam buku catatan kalian dalam bentuk penambahan materi atau kesimpulan-kesimpulan yang perlu kalian tulis dalam buku catatan. Silahkan nanti kemudian difoto dan dikirimkan ke WA pribadi saya sebagai respon kalian telah menyimak video pembelajaran ini. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan yang akan datang dengan materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.